Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berencana untuk melakukan penyesuaian tarif layanan Trans Jabodetabek. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan subsidi akan tetap ada. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pihaknya masih menggodok penyesuaian tarif Trans Jabodetabek yang memastikan tidak semua Trans Jabodetabek tarifnya naik. Pramono menegaskan penyesuaian tarif bukan berarti subsidi transportasi publik akan dihapus. Pemprov DKI akan tetap memberikan subsidi namun dengan skema yang akan disesuaikan. Besarnya subsidi saat ini juga dipengaruhi biaya perawatan halte-halte Trans Jabodetabek yang berada di wilayah luar administrasi Jakarta. Pemirsa, rencana penyesuaian tarif Trans Jabodetabek tengah dikaji pemerintah dengan tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan bagi masyarakat. Dan untuk membahas kebijakan tersebut, kita akan berbincang dan tanyakan langsung dengan staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim. Selamat siang Pak Ciko, terima kasih atas waktunya di hari Minggu ini. Yang Pak Ciko, kita mendengar dalam beberapa waktu belakangan ini bahwa akan ada penyesuaian tarif Trans Jabodetabek. Namun ini tentunya menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Sejauh mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggodok kebijakan ini? Apakah akan segera ditetapkan? Kemudian ada juga pertanyaan Pak Ciko, sejauh mana ekspansi di luar wilayah Jakarta ini mempengaruhi adanya inisiasi ini, Pak? Ya, yang pertama begini, kita sudah mengetahui bahwa tarif Transjakarta dan sekarang namanya menjadi Trans Jabodetabek karena sudah lintas wilayah, bukan hanya melewati rute Jakarta saja, tetapi juga bahkan Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Ini tarifnya belum naik sekitar 20 tahun lebih. Ya, itu yang pertama. Tapi kalau kita mau jujur, sementara UMP Jakarta ini kan tahun 2015 saja itu 2,7 juta, sekarang sudah menjadi 5,7 juta. Ya. Nah, yang kedua, kalau lihat dan membandingkan, kalau bicara soal transportasi publik, tentunya harus ada perbandingan dengan wilayah-wilayah lain di sekitaran Jakarta atau bahkan di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat tarif bus Transjakarta dengan kita tahu kilometer yang ditempuh, belum ada lawannya dalam tanda kutip ya, terkait rendah tarifnya. Itu. Nah, kemudian kita tahu sekarang situasi kondisi ekonomi dunia maupun domestik sedang kurang baik-baik saja dan tentunya APBD ini mengalami cukup banyak tekanan dan kita melihat justru di Jakarta ini selain kita tarifnya sangat rendah, yang kedua kita juga punya yang namanya 15 golongan gratis. 15 golongan gratis ini ada lansia, anak penerima KJP, TNI Polri, ASN, penggerak PKK, karyawan dengan gaji di bawah 6,2 juta rupiah, dan masih banyak lagi. Dan artinya hampir di setiap rumah tangga itu kan ada yang termasuk dengan 15 golongan gratis. Dan ini tidak terbatas pada Trans Jabodetabek saja, tapi juga LRT dan MRT. Nah, sekarang Jakarta sedang berbenah, sedang memperbaiki layanan publiknya, termasuk transportasinya, perbaikan halte, penambahan armada, dan lain-lain. Nah, tentunya kita melihat dari tingkat kemampuan apabila ada penyesuaian tarif, masyarakat masih cukup mampu. Apalagi sekarang BBM juga sedang naik, harga bahan bakar minyak, yang tentunya penyesuaian tarif ini tetap kita sesuaikan sehingga masyarakat akan tetap memilih transportasi publik. Jadi kalau ditanya apakah sudah final, belum. Ini masih diperbincangkan terus, masih kita terus kaji, sehingga nanti yang pasti Transjakarta tidak akan, atau Trans Jabodetabek tidak akan melupakan fungsi pelayanan publiknya sebagai public service obligations. Yang tentunya utamanya juga memperhatikan ke tingkat kemampuan warga untuk bisa menggunakan transportasi publik dan ramah di kantong. Baik, Pak Ciko, kemudian juga ada kekhawatiran di masyarakat bahwa penyesuaian tarif ini tentunya akan membuat pembengkakan pengeluaran bagi para pekerja, khususnya pekerja komuter yang berdomisili di luar Jakarta. Bagaimana kemudian dalam menggodok suatu aturan ini, apa saja yang perlu diperhatikan ataupun sudah diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan ini para pekerja komuter ini pengeluarannya tidak membengkak ke depannya, Pak?
Ya, gini, yang pertama, Mas, tentunya pemerintah DKI Jakarta, walaupun juga harus memikirkan wilayah-wilayah lain, tapi tentu utamanya, fokus utamanya adalah warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta. Itu dulu. Karena memang APBD kita sesungguhnya kan peruntukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan KTP Jakarta. Tetapi kita tentu tidak mau melupakan saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan penyangga, berdomisili di tempat lain, ber-KTP Jawa Barat misalnya, ya, atau Banten. Tetapi karena kita tahu juga turut membangun kota Jakarta bersama. Tetapi tentu kita melihat bahwa apabila subsidi ini pun kita kurangi, itu bukan berarti gini loh, ketika kita mengambil dari subsidi yang ada di tarif Transjakarta, artinya kita sedang akan menggunakan dana tersebut, anggaran tersebut untuk bantalan-bantalan sosial lainnya, ya, termasuk juga peningkatan pelayanan publik, termasuk transportasi. Jadi tadi 15 golongan gratis itu bagi warga Jakarta itu, seperti saya sudah sebutkan, sekarang itu betul-betul kita mengajak masyarakat untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapat kartu layanan gratis itu. Itu dulu, karena Baik. tetap Ya, Pak Pemprov Ciko. DKI. Kemudian Anda menyebutkan tadi prioritas utama dari kebijakan ini adalah untuk masyarakat yang berdomisili ataupun memiliki KTP Jakarta. Apakah nanti untuk menyesuaikan agar masyarakat yang tinggal di luar wilayah provinsi Jakarta ini tidak kemudian tarifnya akan tinggi ataupun pemerintah DKI Jakarta harus memberikan subsidi yang tinggi, ada inisiasi ataupun rencana bekerja sama dengan pemerintah provinsi seperti Jawa Barat ataupun Banten, Pak? Sebenarnya kerjasama termasuk perluasan rute ya, itu kan kita berkoordinasi dengan pemerintah Ya. setempat. Nggak mungkin Jakarta membangun rute baru ya kan, kemudian punya Transjakarta melintasi bus suatu wilayah tanpa ada koordinasi. Jadi ini yang sering digaungkan oleh netizen di medsos, oleh media-media. Tetapi yang kita tahu pasti yang namanya Pak Andra Soni, Pak Deddy Mulyadi itu berkoordinasi terus dengan Bapak Gubernur Pramono Anung. Jadi terkait dengan bagaimana nanti ada kerjasama terkait dengan subsidinya, yaitu kita tidak terlalu fokus pada itu. Tetapi pada prinsipnya gini, Mas, kalau kita bicara warga dari daerah lain misalnya, let's say sekarang tarifnya 3.500, kemudian nanti akan ada penyesuaian. Dan penyesuaian itu kan bukan artinya menjadi naik 2 kali lipat atau berapa kali lipat. Ya, penyesuaian itu tentu tadi kita mengingat kemampuan masyarakat juga. Dan kita benchmark-nya harus kita bandingkan dengan misalnya transportasi publik yang existing di daerah tersebut. Let's say di Banten atau di Tangerang, kemana-mana naik bis itu 20.000 loh. Ya, kalau kita naik angkot di Bekasi misalnya, itu tanpa air conditioning atau tanpa AC itu Rp5.000. Di Jakarta itu Rp1 naik mikrotrans atau naik Jaklingko. Jadi sebenarnya ini tidak kita tidak melihat ini akan menjadi membuat masyarakat kemudian tidak menggunakan transportasi publik, karena sesungguhnya di daerah-daerah tersebut dengan existing transportasi publik yang ada yang operasikan oleh swasta misalnya di daerah-daerah lain, itu nilainya kalau dibanding dengan Transjakarta itu sangat fantastis. Jadi sebenarnya ini harusnya tidak akan menjadi masalah, karena tentunya kembali lagi kita ingatkan, penyesuaian tarif ini nggak mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau berapa kali lipat gitu ya. Jadi ke depan ini tentu tetap ingin supaya masyarakat berpindah justru dari transportasi pribadi, kendaraan pribadi ke kendaraan publik. Baik Pak Ciko, tentunya kita mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tetap memprioritaskan para pengguna Trans Jabodetabek ini, yang artinya tadi kenaikannya juga tidak akan mencapai 2 kali lipat. Namun Pak Ciko, dalam skema ini apakah nanti kita tahu bahwa jalur Trans Jabodetabek ini berbeda dengan wilayah Jakarta dan di luar Jakarta. Kalau di luar Jakarta ini cenderung jauh dan kadang melewati tol, dan tentunya ada faktor-faktor seperti tarif tol, Pak. Apakah nanti tagihan yang dibebankan kepada masyarakat yang turun di luar ataupun naik di luar wilayah Jakarta ini akan menyesuaikan dengan jarak, artinya yang menempuh jarak sebentar ini akan disesuaikan tetap adil, dan yang jaraknya jauh juga akan mendapatkan tarif yang lebih tinggi dan juga sesuai dengan jarak yang mereka tempuh, Pak? Ya mungkin tidak serumit seperti itu gitu ya. Jadi kita akan mengambil jalan tengah, misalnya dari Bogor Jakarta, atau Jakarta sampai PIK, atau Jakarta sampai Bandara Suta, karena kita tahu Bandara Suta itu kan berada di Tangerang gitu ya. Jadi akan lebih ke sana kita melihatnya. Tetapi tentu sampai hari ini belum juga diputuskan, sehingga kita berharap masyarakat bersabar. Tapi yakinlah
bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Pramono Anung tidak selalu mengingatkan pada Trans Jabodetabek dan jajarannya bahwa pelayanan publik itu harus diutamakan, artinya juga termasuk fungsi dari pelayanan publik itu untuk memberikan tarif-tarif yang tidak memberatkan masyarakat. Baik, intinya penerapan ataupun penyesuaian tarif ini tetap berorientasi kepada masyarakat dan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal dari pemerintah provinsi. Namun jika kami memberikan kesempatan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meredam kekhawatiran dari masyarakat, khususnya dari Pak Ciko sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pengguna Trans Jabodetabek, Pak? Yang pertama prinsipnya gini, bagi warga Jakarta, berKTP Jakarta, ayo lihat yang namanya 15 golongan gratis kita, ya, termasuk lansia, PKK, penerima KJP, karyawan swasta dengan gaji di bawah 6,2 juta per bulan, TNI Polri, ASN, untuk kemudian mengurus kartu layanan gratisnya, tinggal nanti di-search di Jaki atau di-search saja di Google misalnya, ya kan, bagaimana untuk mengurus kartu layanan gratis, sehingga dapat mendapatkan fasilitas tersebut. Yang kedua, tentunya penyesuaian tarif ini akan betul-betul mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tentunya disesuaikan sesuai dengan pelayanan dan juga peningkatan pelayanan lainnya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada penambahan armada, penambahan rute, sehingga masyarakat lebih bisa terlayani lagi. Baik, artinya penambahan ataupun penyesuaian tarif juga akan diikuti dengan peningkatan dan perbaikan kualitas layanan Trans Jabodetabek. Terima kasih Pak Ciko atas waktunya sudah berbagi informasi dan meredam kekhawatiran dari masyarakat. Tentunya kita mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah 20 tahun lebih Pak memberikan subsidi yang amat sangat besar bagi masyarakat pengguna Trans Jabodetabek. Semoga ini dapat terus berlanjut untuk kemaslahatan masyarakat ke depannya. Terima kasih Pak Ciko, selamat melanjutkan akhir pekan ya. Terima kasih.